Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanta ijlis illa inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadirur rahim. Babu silatir rahim halaman 47. Nah, ke tengah terusan kemarin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan inna rahmata, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzilu, itu tidak akan turun ala qaumin, kepada suatu kaum, pada suatu majlis, fihim, yang ada di dalam kaum tadi atau majlis itu qadiur rahimi, ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ya. Jadi rahmat Allah itu nggak bakalan turun ke situ. Itu ya. Seandainya di situ dibacakan apa saja, bacakan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, ya bahkan sholawat Nabi. Bahkan di atas sini kemarin ketika itu terjadi julusan Aisyatan Arafata, ya, ketika baginda Nabi dan para sahabat yang lain sedang duduk pada hari apa? Pada hari Arafah, ya, inda Rasulullah SAW, dekat baginda Rasulullah SAW, bisa ada sebuah halqah, ya, sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang saat ini masih ada orang yang belum menyambung persaudaraannya, silakan berdiri. Kemarin kita bilang ya, nggak ada yang berdiri, hanya ada di bagian yang jauh sana. Ada kelompok pada waktu itu ratusan orang, bahkan ribuan orang yang bersama baginda Rasul agak-agak jauh datang. Nah, sehingga baginda Nabi bilang, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadirur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu nggak bakalan turun di mana? Di suatu kaum, di suatu kelompok, di suatu majlis. Majlis apa aja tuh? Ya, majlis apa aja di situ? Kalau di situ ada orang yang memutuskan persaudaraan. Nah, itu berapa ya, Pak? Ya, jadi yang lain jadi keberon-beron. Ya, jadi ke bawah-bawah ya. Yang lain jadi ke bawah-bawah dengan sebab itu orang satu tadi. Apalagi kalau ada lebih dari satu. Ya. Nah, itu sudah. Ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Makanya sangat penting ya. Dan tidak ada niat, nggak ada di dalam hati itu ya untuk memutuskan persaudaraan. Kemarin persaudaraan itu banyak ya. Ada persaudaraan memang satu kandung, persaudaraan memang itu famili, ya. Persaudaraan itu memang satu agama, persaudaraan itu memang satu bangsa dan negara. Nah, itu persaudaraan namanya. Ya. Persahabatan juga persaudaraan. Yang penting, walaupun jarang berjumpa, jarang bertemu, ya, nggak sempat hadir umpamanya dalam suatu acara, yang penting tidak ada maksud untuk memutuskan persaudaraan. Itu ya. Kalau bermaksud memutuskan silaturahmi, itu nggak boleh. Nanti banyak fadilah itu. Kita baca dikit. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, maka al-faqih ya, Abu Lais Samarqandi radhiyallahu anhu, seorang ulama yang faqih yang sangat luas keilmuannya. Kata beliau, dia berkata, fil khabari, di dalam hadis tadi, dalilun merupakan suatu dalil ala ya inna qad ar-rahimi, bahwasanya memutuskan persaudaraan zambun azim, ya, zambun azim adalah dosa besar. Menurut beliau, karena tadi diantaranya rahmat aja sampai tidak turun. Nah, beliau mengatakan itu merupakan sebuah dalil dalam hadis tadi bahwa ya, memutuskan silaturahim itu merupakan dosa yang besar.
ya. Jadi haram hukumnya, ya. Hukumnya haram. Alhamdulillah. Li'annahu, ya, kenapa dosa besar itu? Li'annahu, ya, karena bahwasanya yamna'ur rahmatah, mencegah rahmat itu silaturahmi tadi itu, ya. Jadi rahmat enggak datang, enggak turun. Kasih sayang Allah, dan rahmat itu adalah kasih sayang Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah enggak turun. Wa amman kana jalisuhu, ya, maka bagi orang yang kana jalisu, yang berada di situ tadi, dalam orang yang bersama memutuskan silaturahmi, fal wajibu alal muslimi ayatubah min qad'ir rahim, ya. Maka wajib alal muslimi, bagi si muslim, ayatubah, hendaknya dia bertaubat, ya, min qad'ir rahim, ya, dari sebuah perilaku yang tidak baik, itu memutuskan silaturahmi. Tobat nggak mau lagi, udah memutuskan silaturahmi sama siapapun, karena dosa wajib bagi muslim. Nah, semuanya, ya, jadi itu bukan persaudaraan, ya, nggak boleh. Nah, tadi jadi semuanya aja, ya, wa aman kana jalisu, bahkan sahabat tadi bukan anhu saja, tapi wa aman kana jalisu, dan orang yang ada di situ pun, ya, menjadi tidak turun rahmat gara-gara ada satu orang itu, satu orang yang nggak disenangi oleh Allah. Orang yang bersama dia itu, ya, berarti tidak disenangi juga oleh Allah, nggak kebagian dirinya, bukan rahmat. Nah, jadi bagi siapa saja kalau wajib, maka wajib dari bagi setiap muslim itu, dia hendaknya bertaubat, ya. Dia bertobat, ada bertobat itu tadi sudah tidak mau lagi dia jaga betul-betul tali persaudaraannya itu, ya. Dia eratkan betul-betul tali persaudaraan, alias tidak mau memutuskan tali persaudaraan. Wa yastaghfirullah ta'ala, dan hendaknya seorang muslim itu memohon ampun kepada Allah, ya. Dia bertobat, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas satu keliruannya tadi itu, yaitu qad'ur rahim. Kekeliruannya qad'ur rahim. Ya, jadi banyak sekali dosa itu sebenarnya, ya. Kesalahan-kesalahan kita itu banyak sekali. Bukan hanya hal-hal yang lain saja, tapi mohon ampunlah kepada Allah. Beristighfar. Wa yasila rahimahu, dan hendaknya seorang yang muslim tadi itu menyambung, ya, mempererat rahimahu, tali persaudaraannya. Dipererat dengan apa dah tuh, ya, mempereratnya tadi itu dengan pendekatan, ya. Tentu biasanya bisa erat persaudaraan itu dengan pendekatan. Ya, kalau sekarang mungkin bisa dengan alat komunikasi, ya, bisa saja kita itu bagian lama sekian bulan nggak tahu kabarnya, ya, kita WA dia, kita kirim salam, ya, sehat selalu, sehat afiat, ya, apa kabarnya, ya, gimana keadaan, itu kita bersapa juga dari situ, karena agak mudah, ya, tapi nggak bisa bersentuhan. Bahkan bisa sekarang dengan PC, ya, video call, ya, video call itu langsung, ya, bertemu, berhadapan di situ. Nah, cuman nggak bisa menyentuh, ya, tidak bisa menyentuh. Itu bagaimana? Itu juga termasuk, ya, termasuk orang yang mempererat silaturahmi. Jadi banyak cara, teman, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyana fi hadzal khabari, ya, bi khabaril awali, di dalam, dan baginda Nabi telah menjelaskan fi hadzal khabaril awali, dalam hadis yang awal tadi pertama itu, anna silaturahmi, ya, bahwasanya silaturahmi tuqarribul abda min rahmatihi, ya, sang hamba itu akan menjadi dekat,
ya, mendapatkan dia itu sang hamba tadi yang silaturahmi tadi itu min rahmati, dari rahmatnya Allah. Ya, rahmatnya Allah dekat sama dia. Ya. Sudah dijelaskan oleh baginda Nabi yang bersilaturahmi tadi itu. Ya, dekat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang. Ya. Karena rahimah adalah salah satu asma Allah. Ya, rahimah adalah salah satu asma Allah. Ya, kata rahim, ya, kata rahim, ya, penyayang, Allah penyayang. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi berarti dia memutuskan kasih sayang. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan. Wa tubaidu minan nar, dan orang yang memutuskan silaturahmi anak silaturahim tadi, ya, tubaidu minan nar, akan menjauhkan orang tadi itu dari api neraka. Jelas dapat rahmat Allah itu, ya, tentu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhkan seorang tadi silaturahmi itu dari neraka. Jadi jauh, Allah jauhkan itu. Artinya apa? Ya, orang akan berhati lapang, akan berhati sentosa, akan berhati nyaman, itu hati menjadi luas manakala dia itu sudah bertemu dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sahabatnya. Dia sudah bersalaman, dia saling berpelukan, ya, meskipun tidak ada kata maaf umpama, ya, tapi bersalaman, saling berpelukan, apalagi mohon maafin, ya. Nah, hati sudah luas itu. Hati sudah terbuka tadinya, ya. Jadi bahagia dia karena sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis, ya, ini hati, ini masalah hatinya. Dan hatinya itu pun akan jauh rasanya minannat, dari kerusakan, dari kecemasan, dari sesuatu yang tidak baik terhadap orang tadi itu. Kadang-kadang orang kita anggap tidak baik. Orang tuh nggak baik banget sama gue tuh. Ya, kita harus suzon sama orang tuh, ya. Tapi begitu kita dekat, ya, begitu kita dekat dan kita menyapanya, kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan, ternyata dia orang baik. Ternyata dia baik terhadap kita itu. Nah, ini apa? Dengan adanya tadi silaturahmi, dengan adanya pendekatan itu, akhirnya menjadi semakin erat, semakin dekat, ya. Jadi hati tadi semakin hati jadi semakin lapang. Nah, itu. Jadi hati jadi nyaman, ya. Jadi jauh dari neraka, atau jauh dari prasangka yang buruk, ya, kepada orang lain tadi. Waruya, ya, dan telah diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya sebagai pedoman itu kalau santri, ya, bila ada lafaz fi'il, ya, kemudian di belakangnya itu ada huruf jar, itu dimajhulkan biasanya jadi waruya, gitu jadinya, ya, dimajhulkan an Rasulullah, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca rawah, telah meriwayatkan jadinya. Jadi ada orang lain yang meriwayatkan. Annau qala, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, ma min hasanatin, ya, ma min hasanatin ajalu sawaban min silaturahim. Tidak ada suatu kebaikan yang lebih cepat pahalanya min silaturahim, dibandingkan silaturahmi. Sawaban, balasannya itu nggak ada yang lebih cepat selain daripada silaturahmi. Kebaikan, di antara kebaikan. Otomatis tadi itu, ya. Kita ketemu, kita datang, apalagi bawa bingkisan lah. Oleh-oleh, ya, bingkisan kita bawa tuh. Parcel kita bawa. Lengkap isinya tuh, ya. Ya. Ada amplopnya juga lagi di dalam. Ya, kita datang tuh, ya, yang kayaknya orang tadi itu sama kita kurang, tapi ini umpamanya, ya, kita bawa buah tangan tadi itu tuh, ya, itu otomatis sawaban lebih cepat, ya. Orang itu tadi akan menjadi seneng,
yang akan menjadi bahagia, mengucapkan terima kasih, ya, dan mohon maaf atas segala sesuatunya. Itu. Ini lebih cepat jadinya, ajala sawaban, ya. Di dunianya sudah, ya, seandainya nggak bawa oleh-oleh juga. Ya, tentu, masya Allah, sini masuk, itu kan, ya. Minumannya mau minumnya apa nih? Tanya udah tuh, ya, air putih, apa kopi, ya, apa susu, dan lain sebagainya. Nah, asal jangan tiap hari ribetin, ya. Tiap hari, ya. Bosan jadinya orang, jadi ada apa ya, ilajar sawab, ya, silaturahmi lebih cepat, itu kebaikan yang lebih cepat, balasannya adalah silaturahmi. Ya Allah, orang itu senang, Allah pun senang, ya. Allah menjadi senang kepada orang yang terus, ya, melakukan silaturahmi. Wa ma min zambin, dan tidaklah, ya, di antara suatu dosa itu ajadaru, ya, yang lebih apa namanya, ya, cepat gitu, ya. Ayu ajalallahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bikin cepat, ya, lisohibihi, kepada orang yang berbuat dosa tadi itu, ya, lisohibihi al-uqubat, akan akibat di dunia, ya, tentang silaturahmi tadi, ya. Akibatnya di dunia itu pun, ya, orang yang memutuskan silaturahmi tadi itu segera. Itu susah jadi itu orang memutuskan silaturahmi, ya. Sama tetangga, dia benci pun sama tetangga, ya. Itu kalau mau keluarnya ngintip-ngintip dulu, ya, ada nggak orang, lihatnya tuh, ya, jalan mana nih gua, gitu tuh, ya. Begitu keluar ketemu pisan tuh, ya. Ya, ya. Nah, itu aja udah berakibat di dunia, ya. Udah susah itu, udah susah, ya. Hubungan secara komunikasi sudah susah, masalah rezeki pun terhadap melalui dia itu udah susah masalah rezekinya. Biasanya kan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu melalui para hamba-hambanya, ya, dengan sebab-sebab tertentu, ya. Biasanya mah tuh ada juga itu biasanya mah nyorok, ada gitu biasanya, ya, karena emang udah putus dia kagak nyorok akhirnya. Jadi hilang itu, ya. Nah, persaudaraan, kegembiraan, kecerahan wajah, ya, yang ada akhirnya sebuah kedengkian, ya, sebuah prasangka yang buruk, ya. Itu akibat segera di dunia itu ada. Kan jadi susah tadi itu. Kenapa? Rahmat Allah hilang, ya. Rahmat Allah nggak datang sama dia itu. Ma yudakhiru fil akhirati, dan di samping itu diakhirkan nanti di akhirat. Artinya nanti ada lagi di akhirat. Di dunianya aja udah susah, ya. Di dunianya saja sudah diberikan akibat, sudah susah dia itu, ya, komunikasi sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Di akhiratnya nanti, ya, ada lagi itu, karena Allah tidak kenapa? Zambun azim, tadi dosa yang besar, persaudaraan. Minal bagi, ya, dari apa namanya, dari sebuah pencelaan, bapak rahimi, dan memutuskan silaturahmi. Jadi nggak ada selain dari itu yang lebih cepat selain daripada orang yang minal bagi, mencela, ya, mencela kepada orang, mencaci kepada orang, ya, dan memutuskan silaturahmi. Nah, itu akibatnya cepat banget di dunia, orang mencela itu, ya. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar itu, coba lihat di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal, di akhirnya inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela kamu wahai Muhammad, orang yang menyakiti, mencaci mati kamu itu wahai Muhammad, wal abtar, ya, wal abtar, dialah yang celaka. Dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dialah yang terputus dari keberkahan. Itu begitu. Karena kita ini adalah umat Rasulullah, ya. Kita umat Rasulullah yang benar, kita baik, ya. Anggapan kita baik dah. Tapi kita nggak bersalah, nah semakin kemudian dicaci maki, dicela sama orang, dicerca dan sebagainya macam, ya. Allah sudah jawab, diam aja, biarkan saja. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa? Karena orang yang mencaci seseorang itu dia sedang sakit, gitu, ya. Orang nggak bakal mencaci orang lain kalau dia nggak sakit. Kalau dia sehat nggak bakal mencaci. Sakit apanya? Sakit batinnya, sakit rohaninya,
sakit kolbunya, itu lebih sakit itu. Ya, makanya kita maklum orangnya Jawa, jangan layanin orang yang sakit. Ya, itu kembalinya begitu aja kita, ya, itu kembalinya begitu orang lagi sakit hatinya, ya, rohaniyahnya sedang sakit. Orang kalau orang dibilang setan, emang habis itu orang dibilang ya, kan sakit berarti itu orang yang bilang begitu ya, itu sakit berarti. Nah itu, oh rohaniyahnya sedang sakit ya. Ya. Nah, kalau kita balas lagi sama-sama sakit jadi, ya sama-sama sakit ini. Nah di situ ya, di antara tadi bagian cobaan ya. Qala telah berkata Abdul Faqih, hadasana Abdul Qasim telah bercerita kepada kami, telah menerangkan kepada kami Abdul Qasim. Siapa Abdul Qasim itu? Abdurrahman bin Muhammadin, yaitu Abdurrahman bin Muhammad. Qala hadasana, ya. Dan berkata Abdurrahman Muhammad telah bercerita kepada kami Faris bin Murdawiyah. Qala hadasana Muhammad bin Al-Fadl. Qala hadasana Yazid bin Harun. Qala hadasana Al-Hijjaj ibnu Irtah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala, ya, jadi berkata Amr bin Syu'aib bin Abi al-Majad qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang kepada seseorang kepada baginda Nabi itu, ya, seorang laki-laki. Faqala, berkata itu laki-laki, innali, sesungguhnya aku ini arhaman, punya saudara, punya beberapa saudara. Arhaman jamak bentuknya, ya, saudaranya banyak nih dia. Orang dulu maklum gitu, saudaranya banyak, ya, paling dikit 7 dulu ya, paling dikit 5 orang saudaranya. Asilu, dan aku ini asilu, terus menjalin persaudaraan. Wayaqta'uni, dan akan tetapi mereka itu memutuskan aku, ya, mereka itu memutuskan aku, mereka itu meninggalkan aku, diputuskan silaturahmi terhadap aku itu. Padahal aku itu asilu, aku mendatang ke sana, ditanya juga kagak gitu, ya. Jangankan nawarin air, disuruh masuk duduk, ditanya aja kagak gitu umpama ya, kebangetan banget tuh, tanya aja kagak mah, ya. Nah, wayak tahu dia memutuskan kepada aku itu, ya. Wa'fu, dan aku memaafkannya. Mereka itu aku maafkan, mereka itu, kata Syekh Rojo tadi itu ya, aku maafkan walaupun mereka itu memutuskan persaudaraan terhadapku. Wa yazlimuni, dan dia menzolimi kepadaku, dia berbuat zolim, mereka itu saudara-saudara arhaman tadi itu terhadapku, ya, berbuat zolim, ya, dia ya. Wa ahsinu, ya, dan aku tetap berbuat baik, aku tetap berbuat baik walaupun dia menzolimi aku itu, dia menzoliminya, jadi mencacinya segala macam ya, hendaknya, dan aku tetap berbuat baik, ya. Keikhlasan hatinya tapi berbuat baiknya, terus biarin aja, dia nggak balas. Wayusi uni, ya, dan aku tidak membalasnya, ya, aku tidak apa, wayusi uni, ya, dan dia mereka itu mencaci maki, memburuk-burukkan aku, ya. Mereka itu memburuk-burukkan aku, jelek-jelekin dah, nyebar kemana aja jelek-jelekin, ya, udah tuh. Si Uni banyak lah, bukan satu orang, arhaman saudara-saudaranya, ya, datang ke sana difitnah, sana ngomong difitnah sana, ya. Si Uni dia menjelek, mereka menjelekkan aku, yang saudara-saudaraku tadi itu. Afauka fiuhum, ya, apakah aku ini boleh membalas mereka ya Rasulullah, gitu. Ya, apakah aku ini boleh membalas mereka itu, yang mereka mencaci aku, memutuskan, ya, menghina, menjelekkan tadi. Qala, maka menjawab bagaimana baginda Rasulullah, tidak, jangan, karena baginda Nabi jangan dibalas, ya, orang sakit tadi jangan dibalas. Ini nganggapnya begitu aja, karena mereka itu sedang pada sakit, jangan dibalas. Ija tastarikuna jami'an, ya, apabila mereka itu tasyarikuna jami'an, mereka berkumpul bersatu semuanya tadi itu,
walaupun mereka tadi itu berkumpul bersatu semuanya, walakin akan tetapi khuz bil fadli wasilhum, akan tetapi walaupun mereka itu bersatu, mereka memusuhi kamu tadi itu, khuz, ambillah, jadikan bil fadli, ya, sebuah fadilah, sebuah keutamaan, ya, sebuah anugerah dari Allah, wasilhum, dan sambunglah mereka itu silaturahmi persaudaraan kepada mereka, wasilhum, dan sambunglah oleh muhum kepada mereka itu persaudaraan tadi itu. Ya, jangan balas katanya, ya. Kenapa? Itu merupakan sebuah fadilah, sebuah anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin, ya, seseorang itu banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya, dengan taubatnya dia belum diampuni oleh Allah, dengan istighfarnya belum diampuni oleh Allah. Tuh, dengan dicaci maki sama orang, dengan dizoliminya sama orang tadi, dengan disakitinya sama orang lain tadi, itu disitulah datang pertolongan Allah, disitu datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak selamanya ampunan Allah itu dengan istighfar, tidak, nggak selamanya. Ya, tapi banyak hal ampunan Allah itu datang kepada para hamba selagi manusia tadi itu menerimanya, walakin khuz bil fadli, tetapi ambillah olehmu, jadikanlah itu sebuah fadilah, ya, sambunglah terus persaudaraan kepada mereka, nanti juga insya Allah, ya, mereka ngerti, mereka paham. Kalau emang nggak paham juga ada dua jawabannya, makanya, ya, tetap mereka itu memusuhi. Dua jawabannya, yang pertama mereka sadar, yang kedua sampai mati mereka nggak sadar, gitu. Itu dua-dua gitu, ya, susah ngelayanin, ya, jadinya udah. Fainahu, sungguhnya, la yazala ma'aka, tidak akan turun kepada kamu, tidak akan datang terhadap kamu, zahirun minallah, ya, kasih sayang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, makun ta'ala zalika, selagi kamu masih begitu aja. Ya, kalau kamu melayani, ya, kamu menutupi, kamu melayani mereka itu, ya, kamu tetap nggak mau menyambung silaturahmi, udah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya itu tidak akan datang kepada kamu, makun ta'ala zalika, ya, selagi kamu itu dalam kondisi apa tadi, tasyarikuna jami'ah tadi itu, ya, kamu ikut-ikutan begitu, akhirnya sama-sama pada marah. Itu begitu aja itu. Emang berat sekali itu hidup itu, ya. Hidup itu berat sekali. Cobaan itu banyak, dan baik secara internal maupun secara eksternalnya, dari luar maupun dari dalam. Dari dalam ada, ya, dari keluarga ada, dari orang teman ada, dari persahabatan ada, semua. Jadi anggapnya begitu. Obatnya apa? Mereka sedang sakit, nah biarin. Itu aja, ya. Kalau di lambah akhirnya, kalau kita layanin, kepala kita jadi pening, hati kita jadi rusak. Itu makanya kalau sudah belajar mengelola qalbu, insya Allah, ya, mengelola jiwa kita, dikelola oleh nasihat-nasihat para anbiya, ya, nasihat para ulama. Baginda Nabi kan bilang, la taghlub, ya. Jangan layani, jangan marah. Itu, ya. Tadi penglihatan kita, oh, sedang sakit, itu udah, doain aja, ya. Kagak sabar, ya, pengen marah juga, ya, marah dah. Tapi jangan lama-lama. Dan Nabi 3 hari katanya, ya, kalau marah itu 3 hari paling lama itu, ya, setelah itu jangan, ya. Malu manusia kan biasanya begitu, ya, ada aja tuh, ya. Dari 3, ada juga 3 hari, ya, mungkin udah 3 hari mantap tuh, berpikir panjang, ada perubahan, ya, udah mulai rada dingin rasanya, udah sejuk lagi, udah. Dikit lagi dulu. Wa yuqalu, dan dikatakan, salah satu min akhlaqi ahlil jannah. Dikatakan ada tiga di antara akhlaknya para ahli surga. Para ahli surga, la tujadu illa fil karimil ihsan ila musi'i, wal afu amman zalamahu,
wal bazlu liman harama. Ahli surga itu la tujadu, ya tidak ada, tidak didapatkan ya ala akhlaknya ahli surga itu tadi illa kecuali bil karimil ihsan ya, di mana sangat ya dia itu karimnya, sangat dermawannya dia itu. Orang yang selalu berdermawan ya. Dermawan itu orang murah hati artinya ya. Orangnya hatinya murah, dermawan. Paham dia itu ya. Wal afu amman zalamau, dan selalu memaafkan kepada orang yang menyakiti dia. Orang yang menzalimi dia selalu memaafkan walaupun orang itu belum minta maaf. Depan. Orang yang menyakiti dia belum minta maaf tapi dia sudah memaafkannya. Nggak perlu diminta maafnya. Nggak perlu diminta, apalagi diminta ya. Nggak ada artinya yang terima gitu ya. Artinya nggak ada artinya, kesalahan-kesalahan tadi nggak berarti bagi anak gitu. Saya itu. Makanya orang terbaik itu karena pergaulan dalam hidup sering lebih dulu ya sama orang yang semacam tadi, para ahli surga itu. Kita terlambat minta maaf sama dia, dia sudah lebih dulu minta maaf sama kita. Kita terlambat, keduluan sama dia itu ya. Salah satu di antara tandanya ahli surga, dia sudah lebih dulu minta maafnya ya. Ataupun memang sudah lebih dulu dia memaafkan kepada orang yang menzaliminya tadi itu sebelum dipinta. Wal bazlu liman harama, dan apalagi itu artinya